Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bu Catur dalam pembelajaran prakarya pada semester ganjil kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak buatan, ya. Nah, apakah kalian udah tahu apakah yang dimaksud dengan bahan lunak buatan itu? Ya, bahan lunak buatan itu adalah bahan lunak yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, jadi bukan dari bahan alam, dengan maksud untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan yang sifatnya lunak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bahan lunak alami, yaitu seperti tanah liat, kemudian adonan tepung, kemudian kulit, dan juga getah nyatu. Nah, kali ini kita akan mempelajari bahan lunak buatan. Nah, sebelum kita lanjut apa itu bahan lunak buatan macam-macamnya, kita lihat dulu bahan lunak buatan itu apa saja, ya. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin, ya. Di situ ada gambarnya, dia kotak-kotak kecil tuh yang di atas, bagian paling atas. Kemudian ada fiberglass. Fiberglass itu yang paling ujung sebelah kanan atas, ya, itu dia berupa cairan. Kemudian yang ketiga adalah lilin dan parafin. Nah, lilin dan parafin itu yang bagian bawah, pojok bawah, dua itu. Kemudian ada gipsum. Gipsum yang nomor 2 tengah, ya. Kemudian yang terakhir adalah sabun. Nah, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis bahan lunak tadi. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Jadi, polimer clay dan plastisin merupakan ciri yang serupa, ya, memiliki ciri yang serupa. Warnanya cerah, teksturnya padat tapi lunak. Tapi berbeda, ya. Perbedaan polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Ini secara umumnya apa sih polimer kayak atau plastisin? Mungkin kalian pernah dengar Play-Doh, ya. Nah, Play-Doh itulah polimer clay ataupun plastisin. Tapi di sini ada dua hal, ya. Polimer clay yang tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin dia mengandung minyak. Nah, perbedaan lain lagi selain dari kandungan minyak tadi adalah pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula, yaitu bisa dibentuk lagi. Yang selanjutnya adalah fiberglass. Fiberglass itu cair, ya, bentuknya adalah cair. Jika mengering akan mengeras. Fiberglass dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Nah, pembentukan fiberglass tadi itu dengan cara dicetak atau dicor. Nah, kenapa bisa mengeras? Dia awalnya cair, tetapi bisa mengeras karena adanya katalis. Katalis ini membuat fiberglass dapat cepat kering, ya, atau cepat mengeras. Ya, inilah kadang-kadang disebut hardener atau pengeras, ya. Sedangkan kalau sudah mengeras itu sudah susah dibentuk lagi. Maka pewarnaan biasanya dari fiberglass adalah saat cair. Fiberglass itu dapat bertahan lama dan kuat. Wujudnya adalah bening, sebening kaca ataupun sebening air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang berupa air. Kerajinan dari fiberglass contohnya adalah yang di situ digambarkan adalah kursi, ya. Kemudian yang biasa umum adalah gantungan kunci
yang dikasih biji-bijian ataupun dikasih tulisan ataupun bunga kering atau kadang hewan-hewan yang udah dikeringkan. Selain itu juga dari miniatur ya, miniatur misalnya miniatur atau diorama ya, miniatur diorama suatu daerah yang di situ ada gambar atau diorama dari sungai, dari air terjun, itu bisa dibentuk dari fiberglass tadi. Selain itu fiberglass juga biasa dibikin untuk kelihatan memperlicin lantai. Kemudian juga untuk kerajinan berupa meja. Nah, nanti meja dari kayu-kayu yang disusun kemudian diisi dengan fiberglass tadi. Kemudian lanjutnya adalah lilin dan parafin. Lilin atau parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Jadi pengolahan lilin ini dengan cara dicor dan dicetak. Pewarnaan saat lilin itu mencair ya, dengan pewarna minyak. Kemudian lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi sebagai lilin aromatik ya. Kemudian lelehan lilin dan parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak ulang. Jadi lilin tadi itu bisa dimanfaatkan, kerajinan lilin bisa dimanfaatkan dari lelehan lilin yang biasa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari untuk penerangan ya. Itu lelehannya bisa kita manfaatkan dicetak ulang atau untuk kerajinan dari lilin ya. Kemudian gipsum. Gipsum, wujud gipsum pada umumnya atau asalnya adalah bubuk warna putih ya, putih susu. Nah, kalau dicampur air dia akan menjadi keras ya, adonan akan mengental kemudian mengeras semacam kayak semen ya. Ini mirip semen, tapi ini dia adonan putih. Kalau semen dia akan mengeras lebih keras, tapi kalau gipsum ini dia sifatnya lebih rapuh. Jadi pengolahan dari gipsum untuk menjadikan kerajinan ataupun untuk bahan jadi biasanya dengan cara dicor atau dicetak ya. Pewarnaan gipsum biasanya ini dengan dicat atau dipilok, yaitu setelah produk itu jadi. Kalau sebelum jadi itu susah bercampur ya. Gipsum itu mudah pecah sehingga harus hati-hati saat berkarya. Contoh hasil dari gipsum apa ya? Itu bisa gantungan kunci ataupun misalnya boneka-boneka. Kemudian juga pada umumnya gipsum ini dipakai untuk plafon rumah. Di orang-orang kaya itu yang plafon rumahnya kok kelihatan bersih, ada gambar-gambarnya bunga dan sebagainya. Nah, itu dari gipsum ya. Untuk list juga, list kelilingnya itu ada bentuk profilnya. Itu umumnya dari gipsum. Oke. Kemudian sabun. Kerajinan dari bahan sabun itu menggunakan sabun mandi ya. Jadi wujudnya awal adalah padat. Kemudian dia dapat diukir ya. Diukir menjadi bentuk bunga, menjadi bentuk binatang. Jadi ada cara dengan cara diukir. Kemudian juga sabun tadi bisa dengan diparut atau dihaluskan dibentuk seperti flour clay ya, atau adonan tepung ya. Itu dibentuk, ditambahin air sedikit, dia akan seperti jadi akan lembek ya, lunak, lembek, kemudian dibentuk menjadi lempengan-lempengan bulat-bulatan, kemudian baru dibentuk digabung-gabungkan menjadi gambar bunga seperti contoh di bawah ini ya, di gambar itu. Nah, sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan saat sabun itu cair ya. Itu
dengan pewarna minyak ya, itu dicampurkan ya. Itu jadi dia kalau sabun dengan dicampurkan. Jadi dari beberapa materi tadi itu ada berbagai teknik yang digunakan, yaitu bisa cetak, kemudian dengan diukir ataupun dengan pijat tekan atau lempengan ya. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan tugas yang pada bagian bawah itu ada 10 soal, itu jawablah dengan singkat, bisa dicari dari bagian atasnya tadi. Oke, itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum